Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini mengenai arsitektur dasar awan atau cloud. Nah, ini materinya mengenai arsitektur distribusi beban kerja. Selanjutnya ada arsitektur pengelompokan sumber daya. Yang ketiga ada arsitektur skalabilitas dinamis. Juga ada arsitektur kapasitas sumber daya elastis. Terus ada juga arsitektur pengaturan beban layanan. Terus ada arsitektur peledakan awan. Ada arsitektur penyediaan disk elastis. Dan terakhir ada arsitektur penyimpanan redundan. Nah, masuk ke arsitektur distribusi beban kerja. Jadi di sini sumber daya TI ini dapat ditingkatkan secara horizontal, gitu ya. Untuk penambahan satu atau lebih sumber daya IT yang identik, serta pengaturan beban yang menyediakan logika waktu eksekusi yang mampu mendistribusikan beban kerja secara merata di antara sumber daya TI yang tersedia. Nah, ini gambarnya ada pada gambar 11.1 nanti. Nah, arsitektur distribusi beban kerja ini dihasilkan untuk mengurangi penggunaan sumber daya IT yang berlebihan maupun kurang sejauh yang bergantung pada tingkat kompleksitas algoritma pengaturan beban dan logika waktu eksekusinya. Nah, ini gambarnya seperti ini, gitu. Nah, di sini ada cloud service customer. Nah, di sini ada load balancernya, dan di load balancer ini ada cloud service A, cloud service aja dari dua. Nah, dan cloud service A ini dibangun dari virtual server A dan virtual server B, gitu ya. Jadi ketika ada permintaan dari konsumen, nanti dilihat nih, ketika beban itu kan berlebih, nanti dia akan diarahkan apakah masuk virtual server A atau masuk virtual server B, gitu. Nah, terus masuk ke arsitektur distribusi beban kerja. Jadi model arsitektur dasar ini dapat diterapkan pada berbagai sumber daya TI dengan distribusi beban kerja yang umumnya dilakukan untuk mendukung server virtual terdistribusi, perangkat penyimpanan awan dan layanan awan. Sistem pengaturan beban yang diterapkan pada sumber daya TI ini biasanya menghasilkan variasi khusus dari arsitektur ini. Ini menyakup ada arsitektur pengaturan beban layanan, ada arsitektur server virtual dengan pengaturan beban, dan juga ada arsitektur saklar virtual dengan pengaturan beban. Nah, di sini ada mekanisme yang menjadi bagian dari arsitektur pada cloud ini atau awan ini. Misalnya satu, ada pemantauan audit, gitu. Jadi saat mendistribusikan beban kerja pada waktu eksekusi, jenis dan lokasi geografis sumber daya IT yang memproses data dapat menentukan apakah pemantauan diperlukan untuk memenuhi persyaratan hukum dan regulasi. Nah, yang kedua, pemantauan penggunaan awan. Jadi di sini ada berbagai pemantauan dapat terlibat untuk melacak beban kerja, waktu eksekusi, dan pemrosesan datanya. Terus yang ketiga, ada hypervisor. Beban kerja antara hypervisor dan server virtual yang di hosting, gitu ya, ini memungkinkan memerlukan suatu distribusi. Keempat, ada parameter jaringan logis. Nah, parameter jaringan logis ini mengisolasi batas jaringan konsumen awan terkait dengan bagaimana dan di mana beban kerja didistribusikan. Klaster sumber daya TI yang dikelompokkan dalam mode aktif umumnya digunakan untuk mendukung pengaturan keseimbangan beban kerja antar node klaster yang berbeda. Terus yang keenam, ada replikasi sumber daya. Nah, mekanisme ini dapat menghasilkan instansi baru dari sumber daya TI yang divirtualisasi sebagai respon terhadap tuntutan distribusi beban kerja waktu eksekusi. Nah, di sini ada arsitektur pengelompokan sumber daya. Di sini didasarkan pada penggunaan satu atau lebih kelompok sumber daya, di mana sumber daya TI yang identik dikelompokkan dan dikelola oleh sistem yang secara otomatis memastikan agar mereka tetap disinkronkan, gitu.
Nah ini contohnya, misalnya kita punya physical server pool gitu ya, kumpulan server secara fisik. Nah, ini jadi suatu kelompok physical server poolnya. Nah, kelompok server fisik ini terdiri dari server yang terhubung dalam jaringan, telah dipasang dengan sistem operasi dan program atau aplikasi yang diperlukan, serta siap digunakan segera. Kelompok server virtual biasanya dikonfigurasikan menggunakan salah satu dari beberapa template yang tersedia. Misalnya sudah ada di template-nya. Nah, misalnya contohnya si konsumen cloud ini atau awan ini dapat menyiapkan kelompok server Windows tingkat menengah dengan RAM-nya itu 4 GB, atau kelompok server Ubuntu tingkat rendah, misalnya RAM itu ada 2 GB. Nah, nanti akan menjadi dari server fisik ke server secara virtual. Masuk di sini virtual server pool. Nah, di sini juga ada kelompok penyimpanan atau kelompok perangkat penyimpanan awan, terdiri dari struktur penyimpanan berbasis file atau blok yang berisi perangkat penyimpanan awan kosong atau sudah terisi. Ini gambar seperti ini, storage poolnya. Terus ada juga kelompok jaringan atau kelompok interkoneksi. Nah, ini terdiri dari perangkat konektivitas jaringan yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Misalnya contohnya ini ada suatu firewall virtual atau saklar jaringan, misalnya switch gitu ya. Ini secara virtual untuk buat suatu koneksi yang redundant untuk mengatur beban kerja atau agresi tautan. Nah, misalnya di sini ada kelompok RAM fisik. Nah, ini dapat digunakan dalam server fisik yang baru diproses gitu ya, untuk meningkatkan kapasitas vertikal server fisik. Dan juga ada kelompok CPU yang siap dialokasikan ke server virtual dan biasanya dibagi menjadi inti pemrosesan individual. Kelompok yang didedikasikan dapat diciptakan untuk setiap jenis sumber daya TI, dan kelompok individu ini dapat dikelompokkan menjadi kelompok yang lebih besar, di mana hal ini dapat dikelompokkan menjadi kelompok ya, seperti gambar ini. Gambar 11.2, dan ini ada CPU pool, ada memory pool, ada storage pool, ada network pool. Nah, ini kelompok yang lebih besar. Ada CPU sendiri, memory sendiri, atau storage sendiri, dan network sendiri. Nah, kelompok sumber daya bisa jadi sangat kompleks karena tadi makin banyak kumpulannya, ada virtual server sendiri, CPU sendiri, memori, network ya. Nah, ini misalnya contohnya ada pool A nih, pool A. Nah, ini ada kumpulan dari virtual server, CPU pool, memory pool, network pool gitu. Ini untuk pool A. Dan ada juga pool B. Pool B isinya virtual server, CPU sama memori. Dan juga ada pool C. Pool C ini hanya isi CPU, memori sama network gitu. Jadi ini bisa, jadi tadi kelompok-kelompok itu bisa dibuat berdasarkan dengan permintaan konsumen gitu. Nah, kelompok sumber daya ini biasa berasal dari sumber daya TI yang dikelompokkan secara fisik. Jadi di sini tidak seperti sumber daya TI yang tersebar di beberapa atau disebar sebagai pusat data. Nah, di sini bisa diisolasi satu sama lain. Setiap konsumen cloud itu akan beda-beda, dikasih akses yang berbeda-beda. Nah, kelompok yang besar biasanya dibagi menjadi kelompok yang lebih kecil yang mengelompokkan sumber TI secara individual. Ini ada gambarnya 11.4. Nah, seperti ini gambar 11.4. Misalnya di sini ada A.1 gitu ya, dan kelompok A.2. Nah, di sini dia A.1 ini terdiri dari sebenarnya kumpulan dari pool A gitu ya. Di sini. Di sini kelompok bersyarat umumnya digunakan untuk menyediakan layanan awan yang perlu segera diaktifkan menggunakan sumber jenis TI yang sama dengan pengaturan konfigurasi yang sama. Jadi inti semuanya ini adalah pool A. Nah, pool A ini nanti akan dibagi lagi
Jadi pool A1 sama pool A2 gitu ya. Nah, pool A1 misalnya perlu virtual server pool, CPU pool, sama memory pool. Dari atas ini, dari si pool A nya nih, kan dia ada virtual server, CPU pool, sama memory pool. Dan begitu juga ada pool A2. Pool A2 juga perlu virtual server pool, CPU pool, sama memory pool. Mekanisme ini bisa menjadi bagian dari arsitektur awan. Di sini ada pemantauan atau pemantau audit. Jadi mekanisme ini memantau penggunaan kelompok sumber daya untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan privasi dan regulasi, terutama ketika kelompok tersebut berisi perangkat penyimpanan awan atau data yang dimuat ke dalam memori. Selanjutnya ada pemantau penggunaan awan. Jadi berbagai pemantau penggunaan awan terlibat dalam pelacakan dan sinkronisasi waktu eksekusi yang diperlukan oleh sumber daya TI yang dikelompokkan dan sistem manajemen yang mendasarinya. Selanjutnya ada hypervisor. Di sini ada mekanisme hypervisor bertanggung jawab untuk menyediakan server virtual akses ke kelompok sumber daya tadi. Selain dari menghosting server virtual dan kadang kelompok sumber daya itu sendiri. Jadi parameter jaringan logis ini digunakan untuk mengatur dan mengisolasi kelompok sumber daya secara logis. Gitu. Dan juga ada pemantau pembayaran sesuai dengan penggunaan. Yaitu di sini untuk mengumpulkan informasi penggunaan dan penagihan tentang bagaimana konsumen awan atau individu ini dialokasikan dan menggunakan sumber daya TI dari berbagai kelompok. Dan selanjutnya ada sistem administrasi jarak jauh. Biasanya ini digunakan untuk berinteraksi dengan sistem dan program backend guna menyediakan fitur administrasi kelompok sumber daya melalui portal front-end. Nah, ini ada sistem manajemen sumber daya. Mekanisme sistem manajemen sumber daya ini menyediakan konsumen awan dengan alat dan opsi manajemen izin untuk mengelola kelompok sumber daya. Terus selanjutnya ada replikasi sumber daya. Mekanisme ini digunakan untuk menghasilkan instansi baru dari sumber daya TI untuk kelompok sumber daya. Nah, arsitektur stabilitas dinamis ini adalah model arsitektur yang didasarkan pada sistem kondisi penyesuaian terdefinisi sebelumnya yang memicu alokasi dinamis sumber daya TI dari kelompok sumber daya. Jadi di alokasi dinamis ini memungkinkan penggunaan yang bervariasi sesuai dengan fluktuasi permintaan pengguna, karena sumber daya TI yang tidak diperlukan diambil kembali dengan efisiensi tanpa memerlukan interaksi secara manual. Ini di jenis-jenis stabilitas dinamis yang biasa digunakan ada skalabilitas dinamis horizontal. Jadi di sini instansi sumber daya TI diperluas dan dikurangi untuk menangani fluktuasi beban kerja. Jadi di sini dia akan dilihat gitu ya, stabilitas otomatisnya memantau permintaan dan memberikan sinyal replikasi sumber daya untuk memulai duplikasi. Apakah perlu duplikasi atau tidak? Itu sesuai dengan kebutuhan dan izin. Dan ada juga skalabilitas dinamis vertikal. Instansi sumber daya TI diperbesar dan diperkecil ketika ada kebutuhan untuk menyesuaikan kapasitas pemrosesan dari satu sumber daya TI. Misalnya, sini ada sebuah server virtual yang sedang kelebihan beban. Nah, ini bisa memiliki meningkatkan memori secara dinamis atau mungkin ditambahkan intip prosesornya atau CPU-nya ditambahkan. Terus ada pemindahan dinamis. Sumber daya TI dipindahkan ke host dengan kapasitas yang lebih besar. Contohnya misalnya sebuah basis data mungkin perlu dipindahkan dari perangkat penyimpanan SAN berbasis type dengan kapasitas I/O 4 GB per detik ke perangkat penyimpanan SAN berbasis disk. Jadi dari type ke disk pindah gitu ya. Dengan kapasitas I/O-nya 8 GB per detik. Ini pemindahan secara dinamis. Nah, ini ada gambarnya 11.5 sampai 11.7. Ini proses stabilitas dinamis secara horizontal. Ini gambar 11.5. Jadi di sini konsumen layanan
cloud ini mengirimkan permintaan ke layanan awan, ya, nomor 1. Nah, nanti di sini ada pendengar skalabilitas, dia mendengarkan permintaan apakah perlu adanya penambahan dari kapasitas si server gitu, yang sudah ditentukan batas sebelumnya. Nah, di sini ada gambar 11.6. Jadi jumlah permintaan yang datang dari konsumen layanan awan ini meningkat, gitu, ada banyak permintaannya. Nah, terus di sini beban kerja melebihi ambang batas kinerja. Nah, nanti si pendengar skalabilitas ini otomatis menentukan tindakan yang harus dilakukannya, gitu. Jika implementasi layanan awan dianggap memenuhi syarat untuk meningkatkan skalabilitas tambahan, nah si pendengar skalabilitas otomatis ini memulai proses skalabilitasnya. Jadi dia otomatis untuk menambahkan si virtual servernya. Nah, terus ada gambar 11.7. Di sini pendengar skalabilitas otomatis mengirimkan sinyal ke mekanisme replikasi sumber daya. Jadi misalnya kan servernya cuma 1, perlu nggak dia server jadi 2 gitu, yang membuat lebih banyak instansi layanan awan. Nah, jadi sekarang beban kerja yang meningkat telah diakomodasi. Pendengar skalabilitas otomatis melanjutkan pemantauan dan mengurangi serta menambah sumber daya TI yang sesuai atau diperlukan gitu. Jadi perlunya ada suatu replikasi, makanya akan dibuat suatu virtual server yang baru. Jadi selain pendengar skalabilitas otomatis inti dan mekanisme replikasi sumber daya, mekanisme berikut ini bisa digunakan juga dalam bentuk arsitektur awan atau cloud. Misalnya di sini ada pemantau penggunaan awan. Nah, biasanya di sini khusus dapat melacak penggunaan waktu eksekusi sebagai respon terhadap fluktuasi dinamis yang disebabkan oleh struktur ini. Ada juga hypervisor. Hypervisor dipanggil oleh sistem skalabilitas dinamis untuk membuat atau menghapus instansi server virtual untuk ditingkatkan sendiri. Jadi perlu nggak ada tambahan suatu virtual server apa tidak gitu. Terus juga ada pemantau pembayaran sesuai dengan penggunaan. Nah, di sini perlu nih pemantau pembayaran sesuai dengan penggunaan diaktifkan untuk mengumpulkan informasi biaya penggunaan sebagai respon terhadap peningkatan skalabilitas sumber daya TI. Nah, arsitektur kapasitas sumber daya elastis terutama terkait dengan penyediaan dinamis server virtual ini menggunakan sistem yang mengalokasikan dan mengambil kembali CPU dan RAM secara langsung gitu ya, sebagai respon terhadap fluktuasi kebutuhan pemrosesan dari sumber TI yang di-hosting. Misal contohnya ada di gambar 11.8 dan 11.9. Seperti ini gambar 11.8. Jadi konsumen layanan awan ini secara aktif mengirimkan permintaan ke layanan awan gitu ya, dari awal nih, dari permintaan konsumernya yang dipantau oleh pendengar skalabilitas otomatis didengarkan, dan nanti dia akan mengirimkan sebuah script gitu ya, mesin otomatis untuk implementasi dengan logika alur kerja gitu. Nah, sini ada intelligent automatic engine. Jadi dia bisa memberitahu kelompok sumber daya yang menggunakan permintaan alokasi gitu, mana yang diperlukan, apakah perlu ditambahkan CPU atau perlu ditambahkan RAM gitu. Di sini si virtual servernya ini perlu tambah mana, RAM atau CPU. Nah, terus ada gambar 11.9. Jadi misalnya di permintaannya meningkat, tambah gitu ya, dan permintaan konsumen awalnya meningkat. Nah, di sini menyebabkan pendengar skala otomatis memberi sinyal kepada mesin otomatis cerdas untuk menjalankan script. Nah, dia akan menjalankan script logika alur kerja yang memberikan sinyal kepada hypervisor, gitu ya, hypervisor suruh ngapain untuk mengalokasikan lebih banyak sumber DTI dari kelompok sumber daya, gitu. Oh, ini harus ditambahkan tadi. Nah, nanti setelah si hypervisor bekerja ini mengalokasi CPU dan RAM tambahkan ke server virtual. Dilihat, permintaan karena banyak, jadi dia akan menjalankan suatu script, gitu, seperti ini. Jadi dia akan menambahkan RAM atau
CPU-nya di server virtual ini. Jadi untuk memungkinkan penanganan beban kerja yang meningkat. Nah, server virtual yang berpartisipasi dalam sistem alokasi sumber daya elastis mungkin memerlukan reboot. Jadi perlu reboot karena ada penambahan RAM atau CPU agar alokasi sumber daya dinamis dapat berlaku. Kalau nggak reboot, dia masih tetap pakai konfigurasi yang lama. Gitu ya. Misalnya RAM-nya tadi 4 GB. Nah, ternyata ada kebutuhan tambahan, RAM-nya harus jadi 16 GB. Berarti harus di-reboot dulu. Gitu, di-reboot dulu baru dia akan baca 16 GB. Ini ada beberapa mekanisme tambahan yang dapat dimasukkan dalam arsitektur awal. Misalnya contoh di sini ada pemantau penggunaan awal. Pemantau penggunaan awal khusus mengumpulkan informasi penggunaan sumber daya pada sumber daya TI sebelumnya, selama dan setelah penskalaan, untuk membantu menentukan ambang batas kapasitas pemrosesan masa depan si server virtual ini. Nah, terus selanjutnya ada pemantau pembayaran sesuai penggunaan. Nah, si pemantau pembayaran sesuai penggunaan ini bertanggung jawab atas pengumpulan informasi biaya penggunaan sumber daya ketika fluktuasi terjadi dengan penyediaan elastis. Jadi ketika ada penambahan RAM atau CPU, nah itu ada biaya tersendiri, gitu ya. Beda dengan sebelumnya. Juga ada replikasi sumber daya. Replikasi sumber daya digunakan oleh model arsitektur ini untuk menghasilkan instansi baru dari sumber daya TI yang telah diperbesar. Di aturan arsitektur pengaturan beban layanan dapat dianggap sebagai variasi khusus dari arsitektur distribusi beban kerja yang dikhususkan khusus untuk penskalan implementasi layanan awan. Penyebaran redundans layanan awan dibuat dengan sistem pengatur beban kerja ditambahkan untuk mendistribusikan beban kerja secara dinamis. Implementasi layanan awan yang diorganisir ke dalam kelompok sumber daya, sementara pengatur beban kerja ditambahkan sebagai komponen eksternal atau terintegrasi untuk memungkinkan server induk menyeimbangkan beban kerja sendiri. Nah, di sini ada gambar 11.10 mengatur beban kerja mengintersepsi pesan yang dikirim oleh konsumen layanan awan. Dia diintersepsi karena dia sebagai load balancernya. Dilihat di bawah ini ada server A, server B, dan server C. Nah, ini mau dimasukin dilanjutin kemana nih? Server suatu layanan dari konsumen itu. Nanti dilihat dari load balancernya. Nah, terus ada gambar 11.11. Permintaan konsumen layanan awan dikirim ke layanan awan A. Misalnya masuk ke A, dia ke server A. Implementasi layanan awan termasuk logika pengaturan beban bawaan yang mampu mendistribusikan permintaan implementasi layanan awan A yang berdekatan pada server virtual B atau masuk ke C, gitu ya. Jadi sebelumnya sini kan ada A, ada B, ada C virtual ya. Nah, ketika masuk ke 11.11 ternyata yang server virtual A yang dikasih tugas, gitu ya. Jadi semua permintaan customer ini masuk ke server virtual A. Nanti dari A ini bisa dilanjutkan ke server virtual B atau server virtual C. Itu bebannya bisa dibagi ke sana. Baik, arsitektur pengaturan beban layanan. Di sini dapat melibatkan mekanisme berikut untuk mengatur beban. Di sini ada pemantau penggunaan awan. Di sini pemantau penggunaan awan dapat terlibat dalam memonitor instansi layanan awan dan tingkat konsumsi sumber daya TI yang bersangkutan. Terus ada klaster sumber daya. Grup klaster aktif diintegrasikan dalam arsitektur ini untuk membantu menyeimbangkan beban kerja di antara anggota klaster yang berbeda. Terus selanjutnya ada replikasi sumber daya. Mekanisme replikasi sumber daya digunakan untuk menghasilkan implementasi layanan awan
demi mendukung kebutuhan pengaturan beban. Konsumen awan umumnya dikenakan biaya untuk ruang penyimpanan berbasis awan berdasarkan alokasi penyimpanan di setak. Jadi di sini biaya biasanya sudah ditetapkan sebelumnya, gitu ya. Di sini ada gambar 11.13 menggambarkan mengilustrasikan skenario di mana seorang konsumen cloud melakukan penyediaan server virtual dengan sistem operasi Windows Server dan 3 harddisk, setiap harddisk 150 GB. Dan konsumen ini dikenakan biaya untuk penggunaan penyimpanan sebesar 450 GB setelah menginstal sistem operasi meskipun belum menginstal perangkat lunak apapun. Ini gambar seperti ini. Jadi ada server virtual di sini. Server virtual yang di-assign sebanyak 450 GB. 450 GB ini terdiri dari 3 harddisk yang setiap harddisknya isinya 150 GB, gitu ya. Meskipun di sini masih 0 GB, tapi si konsumen cloud ini sudah dikenakan biaya 450 GB. Nah, arsitektur penyediaan disk elastis ini membentuk suatu sistem penyediaan penyimpanan dinamis yang memastikan bahwa konsumen awan dikenakan biaya secara terinci sesuai dengan jumlah penyimpanan yang sebenarnya digunakan. Nah, sistem ini menggunakan teknologi tin provisioning untuk alokasi dinamis ruangan penyimpanan dan didukung oleh pemantau pengguna waktu. Nah, di sini akan ada gambar 11.14. Seperti ini. Gambar 11.14, konsumen awan meminta server virtual dengan 3 harddisk masing-masing dengan kapasitas 150 GB. Server virtual dipasok oleh arsitektur dengan total ruang disk sebesar 450 GB. Nah, di sini 450 GB diatur sebagai penggunaan disk maksimum yang diizinkan untuk server virtual ini. Meskipun belum ada ruang fisik yang dipesan atau dialokasi, konsumen awan ini belum menginstal perangkat lunak apapun, yang berarti ruang sebenarnya digunakan saat ini masih 0 GB. Jadi belum ada yang harus diinstal, belum ada diinstal. Konsumen awan tidak dikenakan biaya untuk penggunaan ruang disk karena masih 0 penggunaannya di sini. Alokasinya masih 0 GB. Nah, arsitektur penyediaan disk elastis. Jadi di sini perangkat lunak tim provisioning diinstal pada server virtual yang melakukan alokasi penyimpanan dinamis melalui hypervisor. Sementara pemantau pembayaran sesuai pengguna melacak dan melaporkan data pengguna disk terkait penagihan yang terinci. Misalnya ada di gambar 11.15. Jadi ada permintaan dari konsumen awan dan proses penyediaan instalasi server virtual baru dimulai. Mau ada suatu server baru, server virtual. Nah, di sini ada hypervisor. Nanti hypervisor ini manggil komponen yang diperlukan, misalnya apakah harddisk, apakah RAM, gitu ya. Nah, di sini masih awal, masih 0, jadi belum ada data yang ditaruh sama si konsumen awan, gitu. Nah, di sini ada pemantau pembayaran, dia akan melihat atau memantau sesuai dengan penggunaan dari konsumen, gitu. Dan tujuannya untuk penagihan. Nah, mekanisme ini dapat dimasukkan dalam arsitektur ini selain perangkat penyimpanan awan, server virtual, hypervisor, dan pemantau pembayaran sesuai pengguna. Misalnya di sini ada pemantau pengguna awan. Di sini ada pemantau pengguna awan khusus dapat digunakan untuk melacak dan mencatat fluktuasi penggunaan penyimpanan. Terus juga ada replikasi sumber daya. Replikasi sumber daya merupakan bagian dari sistem penyediaan disk elastis. Jadi misalnya ada konversinya dari disk dinamis menyimpan disk yang lebih statis. Nah, perangkat penyimpanan awan kadang-kadang dapat mengalami kegagalan dan gangguan yang disebabkan oleh masalah misalnya konektivitas jaringan, kegagalan controller atau perangkat keras umum, atau ada juga pelanggaran keamanan.
Keandalan perangkat penyimpanan awan dan kompromi dapat memiliki efek domino, bisa menyebabkan kegagalan dampaknya di seluruh layanan, aplikasi, dan komponen infrastruktur dalam awan yang bergantung pada ketersediaannya. Nah, di sini ada komando di logic atau LUN. Ini adalah drive logis yang mewakili partisi dari drive fisik. Dan juga ada gateway layanan penyimpanan. Ini adalah komponen yang berfungsi sebagai antarmuka eksternal ke layanan penyimpanan awan dan mampu secara otomatis mengalihkan permintaan konsumen awan setiap kali alokasi data diminta telah berubah. Nah, di sini ada arsitektur penyimpanan redundant. Ini memperkenalkan perangkat penyimpanan awan duplikat secara sekunder sebagai bagian dari sistem developer yang menyinkronkan data dengan data di perangkat penyimpanan awan utama. Nah, di sini ada gambarnya, gambar 11.16. Di gambar 11.16, penyimpanan awan utama secara rutin replikasi ke perangkat penyimpanan awan sekunder. Jadi ada yang utama, primary, dan dia akan secara backup ke secondary. Gitu. Dan sini ada storage service gateway. Nah, jadi ketika ada suatu kesalahan, gitu ya, di primary storage-nya ada kesalahan, maka di sini si service gateway, storage service gateway, dia akan mengganti gitu ya, arahnya ke storage, ke secondary storage device gitu. Jadi ketika penyimpanan utama menjadi tidak tersedia, maka si gateway layanan penyimpanan mengalihkan permintaan konsumen awan ke perangkat penyimpanan sekunder. Perangkat penyimpanan sekunder ini meneruskan permintaan ke LUN, memungkinkan konsumen awan tetap mengakses data mereka. Jadi data yang sudah di backup bisa diakses. Nah, arsitektur awan ini terutama bergantung pada sistem replikasi penyimpanan yang menjaga sinkronisasi perangkat penyimpanan awan utama dengan perangkat penyimpanan sekunder yang duplikat. Jadi ada gambar 11.18. Jadi penyimpanan replikasi ini digunakan untuk menjaga sinkronisasi perangkat penyimpanan yang rutin dengan perangkat penyimpanan utama. Gitu. Jadi di sini disimpan, di primer disimpan, otomatis di secondary akan menyimpan juga datanya. Nah, replikasi penyimpanan ini adalah variasi dari mekanisme replikasi sumber daya yang digunakan untuk mereplikasi data secara sinkron atau asinkron dari perangkat penyimpanan utama ke perangkat penyimpanan sekunder. Jadi digunakan untuk mereplikasi LUN sebagai atau seluruhnya. Penyedia awan mungkin menempatkan perangkat penyimpan awan sekunder di wilayah geografis yang berbeda. Jadi ketika ada masalah di yang utama, makanya yang sekunder itu nggak bareng bermasalah. Tapi di sini juga bisa menunjukkan masalah hukum atau beberapa jenis data. Lokasi penyimpanan awan sekunder dapat menentukan protokol dan metode yang digunakan untuk sinkronisasi. Karena beberapa protokol transportasi replikasi memiliki batasan jarak. Beberapa penyedia awan menggunakan perangkat penyimpanan dengan mengontrol array atau penyimpanan ganda untuk meningkatkan redundansi perangkat dan menempatkan perangkat penyimpanan sekunder di lokasi fisik yang berbeda untuk tujuan keseimbangan awan dan pemulihan bencana. Baik, terima kasih.